investasi dalam program dari kampus ke dunia kerja. Pemirsa, kali ini saya kedatangan seorang alumni dari program studi manajemen yang sekarang ini berprofesi sebagai bankir ya. Beliau adalah Muhammad Husaini An-Nasri Lubis, alumni tahun 2023. Halo Anas, what's up? Udah lama kali kita nggak jumpa ya? Halo Kak Ros. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Selama ini kamu di mana sih? Kok nggak pernah nampak berkeliaran di Rantau Prapat? Jadi Kak Ros, selama pertama kali saya setelah lulus kuliah, saya nyoba di Bank Mandiri nih kan. Penempatan pertama saya itu ada di KCP Kanopan. Jadi selama 2 tahun ini saya ada di Kanopan. Jadi saya kalau di Rantau Prapat itu cuma pertama awal-awal dulu masuk seminggu sekali, mungkin karena pertama kali jauh dari rumah. Setelah itu 2 minggu dan akhir-akhir belakangan ini sebulan sekali untuk Bali. Sekarang di mana? Di Mandiri mana? Nah, jadi untuk posisi saya sekarang setelah 2 tahun di Kanopan, saya ditarik ke Rantau Prapat Ahmad Yani di simpang rumah sakit. Dulu Bank Eksim. Oh iya. Ini kantor cabang ya? Iya benar. Saya ada di kantor cabang. Oke, itu tellernya di belakang itu ya? Iya benar, posisi saya ada di belakang. Jadi nanti masuk nggak langsung jumpa teller karena dia kan udah smart brand. Berarti Anas ini adalah seorang bankir, ya kan? Posisinya sebagai seorang teller, ya, yang menerima apa namanya uang masuk gitu ya? Uang itu masuk, kan uang keluar uang gitu keluar ya, teller ya. Ada yang ngambil duit, ada yang naruh duit. Biasanya jumlah besar ini, ya kan? Lumayan. Ya kalau kecil-kecil 1 juta mah ke ATM aja, nggak diterima sama Anas. Silakan Bu ke ATM aja, nggak cuma 1 juta gitu kan. Biasa gitu kan kalian? Biasa kami arahkan ke ATM kan. Sekarang udah ada mesin CRM, jadi nasabah itu untuk setoran di bawah 10 juta lebih baik langsung ke mesin ATM aja. Nggak nunggu lama kan antrian, cuma 1 juta, nunggu setengah jam kan kasihan. Iya, Anas flashback lagi ke waktu kamu kuliah. Kamu kenapa dulu milih program studi manajemen? Jadi Kak Ros, saya dari dulu di sekolahnya itu di SMK Negeri 1 akuntansi. Jadi saya ya ngikuti saja deh, ngikuti yang sejalan. Harusnya kan ke matematika ya, tapi kan di akuntansi itu ada yang manajemennya, jadi saya udah deh lebih ke manajemen aja kemarin. Juga saya lihat manajemen itu kan salah satu fakultas yang banyak mahasiswanya ya. Kalau di WLB ini kan manajemen pasti kan yang lebih baik. Jadi ya sudah deh, saya ke situ aja, saya coba Bismillah aja. Oh, jadi kamu milih manajemen gara-gara banyak ceweknya, lu mahasiswanya nih? Ceweknya juga, jadi cantik soalnya di WLB kan. Di WLB itu cantik-cantik katanya. Oke. Karena Anas ini dulu tuh salah satu mahasiswa yang aktif ya. Iya kan, di kampus. Tapi kok selama ini nggak pernah nampak sih Anas nih di mana? Tiba-tiba dihubungi nanti ada Anas nih mau podcast. Wah, di mana dia sekarang kok tiba-tiba muncul gitu. Setelah tamat tahun 2023, berapa lama Anas mendapatkan pekerjaan di Bank Mandiri? Apakah langsung bekerja di Bank Mandiri atau ada lagi sebelum ke Bank Mandiri? Nah, kita flashback dikit ya kan Kak Ros. Jadi kemarin sebelum selesai kuliah itu udah nyusun semua, mikir gimana ini ke depannya. Mau kemarin rekrutmen BUMN dilewati kan, nggak dicoba karena transkripnya nilainya belum keluar ijazah, jadi bingung mau kemana. Rupanya ada Infolocker, saya cek, saya ikuti, rupanya transkrip juga boleh. Jadi saya itu cuma nunggu 1 bulan setelah saya lulus, saya nyoba, saya masuk. Bulan 10 kemarin wisuda, bulan 11 saya interview, bulan 12 saya penempatan. Jadi saya nggak ada jeda waktu. Bulan 9 atau bulan 10 tahun lalu kayaknya wisuda saya. Bulan 9? 9 ya, 9, saya 10 masukkan lamaran, 2 minggu, saya nunggu panggilan, dipanggil interview awal, setelah itu lanjut, interview, psikotes, maksud saya psikotes, interview tahap akhir, penempatan. Itu penempatannya di bulan? Penempatannya saya di bulan 12. Oh, singkat ya waktunya ya? Iya, jadi saya cuma yang nganggurnya itu nganggur untuk interview kerja gitu. Iya. Untuk ini. Persiapan. Wah, ini kamu salah satu yang beruntung ya gitu, bisa jadi karena teman-teman kalian itu banyak kok yang coba tes CPNS dulu, coba BUMN. Sekarang kan BUMN tuh udah sama kayak ini ya, kayak apa CPNS itu satu pintu gitu. Satu pintu. Coba PNS juga, coba BUMN juga, coba di perusahaan-perusahaan ternama.
gitu kan. Jadi ya rasa jenuhnya itu udah mulai timbul gitu, ya kan? Ya kalau kamu ini salah satu alumni yang beruntung, walaupun sebenarnya yang kakak interview itu kebanyakan sudah bekerja dari mulai kuliah. Benar. Gitu. Jadi lebih survive-nya itu lebih bagus gitu. Tapi kan Anas nggak bekerja ya dulu ya waktu kuliah ya? Enggak, jadi selama kuliah ya enggak, saya fokus kuliah aja Kak. Fokus kuliah, fokus ngerjain tugas dari dosen, aktif dengan organisasi yang ada mungkin kemarin. Di situ ya udah, saya ya coba-cobalah kemarin karena lihat ada teman yang kerja sambil kuliah kok pengen gitu kan Iya. Kak. Tapi mikir lagi balik, untuk apa diikuti, nanti nggak keburu waktunya gitu. Iya. Karena kan kita udah di pertengahan jalan, bagus diselesaikan aja dulu kuliahnya. Ya, Daripada nanti itu berhenti. memang dua keputusan yang kalau kerja asiknya bisa dapat pengalaman, ya kan, bisa memungkinkan untuk pindah ke perusahaan yang lebih bagus karena sudah punya pengalaman. Karena sekarang kan perusahaan itu nyarinya yang berpengalaman gitu ya kan, makanya harus dibina mulai dari kalian kuliah. Ya kalau orang tua mampu ngapain kerja kan gitu, fokus kuliah aja, nikmati masa muda. Nikmati masa Gitu. muda. Karena nggak terulang kembali ya. Nggak akan terulang kembali. Jadi Anas, kamu betah nih di bank plat merah ini? Alhamdulillah sampai sekarang saya betah. Dari tahun 2023 ya? Dari 2023 saya betah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti kamu di sana itu nunggunya jenjang karir ya berarti ya? Ya benar, karir. Jadi untuk mengusahakan, mempersiapkan jenjang karir yang kamu udah cinta banget sama bank plat merah ini, apa sih yang kamu lakukan? Nah, jadi gini teman-teman semua, Kak Ros ya, nggak usah takut. Di Mandiri ini kita pasti dikasih jenjang karir. Di perusahaan plat merah yang saya ini ya. Ya. Jadi seperti saya ini kan kita bakal dikasih kesempatan ujian untuk lebih untuk jenjang karirnya. Yang pertama itu kita nanti dilihat dari poin sel kita. Poin sel itu kayak penjualan kita. Jadi kita ini kan menyambil karena nanti ke depannya semua itu akan jadi marketing. Karena kan semua itu akan bakal digital. Jadi nggak ada lagi yang namanya mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan uang tunai itu lagi sekarang mungkin dibatasi kan. Iya. Jadi ya kayak kami yang di teller ini ya bakal marketing ujung-ujungnya. Semuanya akan menuju ke marketing, penjualan, KPR, kartu kredit, apa yang bisa dijual. Jadi salah satu penunjangnya itu point sale dan juga pelayanan lah. Pelayanan kita itu juga dilihat. Karena kan pasti setiap bank plat merah itu ada yang namanya solver. Jadi mereka yang akan menilai. Jadi kalian ada yang ngawasi ya? Iya, ada pengawas kami lah. Selama ini di tempat kerja ada kendala nggak kamu? Suka duka? Atau dukanya dulu? Boleh lah ya, dukanya dulu. Kalau dukanya dulu, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada duka lah. Karena semua itu dinikmati aja. Nggak ada duka. Palingnya dukanya kalau misalnya kita pulangnya kan pergi nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari, kan gitu kan? Bisa nanti kita perginya itu 6:30, kadang mendung nggak lihat matahari, pulang nanti jam 7 lewat kan? Tapi itu dinikmati. Paling dukanya lagi ya kalau selip. Pernah Bener kan? kejadian? Kalau selip itu pasti ada lah. Pernah kejadian nggak slip? Namanya manusia ya pasti ada. Itu disandarin aja ya 1-2 tahun baru Pasti di slip itu pasti ada lah. Kalau namanya manusiawi. Kalau Pernah ganti berapa kamu? Wah, enggak lah. Nggak pernah. Enggak sampai ganti, alhamdulillah. Namanya kerja. Iya. Kalau sukanya apa? Sukanya banyak lah Kak. Jumpa orang-orang baru pastinya kan. Lebih banyak jumpa karakter. Lebih ya salah satunya itu tahu lah kalau plat merah kan Pak. Idam-idaman gitu ya? Idaman. Konon katanya idaman selain PNS kan. Tidak ya. Yang diterima tiap bulannya juga lumayan. Itulah kan. Itu yang paling penting Itu ya. yang paling penting. Itu bahagia banget itu. Jadi kebutuhan. Guys, kata Anas yang diterima lumayan tiap bulannya.
kalau pandai ya kayak itu, kalau dia pandai jualan kan di luar dari pokok Iya. ada insentifnya. Oh gitu ya Iya. sekarang ya. Teller juga boleh ya. Boleh. Jadi di bank plat merah saya itu yang saya bilang tadi semua itu jadi marketing nanti ke depannya. Jadi ya kita berlomba untuk bisa. Tapi tidak dituntut kalau tidak capai poin gitu. Dituntutnya enggak. Yang penting Tapi kalau kan- jual dapat fee gitu ya. Enggak semuanya kan dapat fee tapi ada gitu Ah, kan. ah, ah. Kalau dituntut nggak dituntut sih sebenarnya, karena jadi kita gini, kalau kita yang dunia kerja ini kita ada tanggung jawab kan Kak. Jadi teman kita bisa, kita nggak kan malu, Oh iya. bener nggak? Ah, ah. Tapi bukan dalam artian bukan bersaing ya. Kalau teman kita dia kok bulan ini dapat, masa kita enggak sih? Nomor 1 aja itu nutupinya kan malu sih, namanya dunia kerja. Dengan apa yang kita terima tiap bulannya. Kalau kepala cabang saya dulu bilang, ada bos saya, emangnya kalian ini nggak malu kalau seandainya target kalian nggak capai, tapi kalian terima tiap bulan kan gitu. Dan apa yang kita terima itu tanggung jawab kita, jadi gitu. Jadi kita bentuk tanggung jawab kita itu ya apa yang bisa kita bantu kita jual. Berarti puas banget ya selama bekerja di sini ya. Mas, alhamdulillah dinikmati aja. Apakah pelajaran perbankan yang selama ini kamu pelajari di Universitas Labuan Batu di program studi manajemen itu kamu terapkan di pekerjaan kamu sekarang? Diterapkan. Enggak, tapi nggak bisa semua kita bilang karena kan ilmu yang ada di kampus dengan dunia pekerjaan itu kan berbeda. Iya. Jadi ya kayak perbankannya itu mengenai istilah-istilah mungkin kemarin diajari ya, oh ini dia gitu. Di saat kita di tempat kerja, oh inilah dia istilah-istilah itu. Jadi kita tahu lah, walaupun ya nggak semua kita tahu, tapi ya kita ngerti ibaratnya gitu untuk itu. Pengantarnya sudah ada. Pengantarnya ya? sudah ada, tinggal jalannya kan gitu kan, tinggal kita tahu oh ini bentuknya. Berarti di perbankan itu nggak akan mengajari kalian lagi ya, karena dianggap itu sudah Iya, kalian miliki ilmu itu gitu. sudah ada. Jadi ya nggak usah ragu lagi milih kita ya kan Kak, Universitas Labuan Batu ini Iya. benar. Karena kan kita udah dikasih modal. Modalnya itu ya udah kita bawa aja ke dunia kerja. Lanjut lagi dong, sini udah di pasca sarjana. Oh iya, pas sarjananya Iya. udah ada ya. Udah ada, nanti hari Iya. Senin kita akan asesmen lapangan penilaian untuk akreditasi. Kamu ada tips nggak biar nanti adik-adik kamu yang mau lulus tahun ini di bulan Mei, kita kan sekarang sudah 2 kali, bulan Mei dan bulan 9. Nah, mungkin nanti lulusannya di bulan Mei itu kan mungkin biar persiapan kalau ada pembukaan BUMN khususnya untuk Bank Mandiri, itu apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa mengalahkan para pesaing-pesaing lain dari kampus se-Indonesia ini, Anas? Nah, untuk persiapan diri yang pertama ya, kita kan nggak bisa bilang harus baik-baik banget pun nggak bisa. Yang nggak baik pun juga bisa. Namanya udah rezeki kan. Iya, Kak? iya, iya. Nah, jadi kita niatkan aja dulu. Setelah ini mau kemana? Kalau memang misalnya ada, ya lanjut jalani aja. Dan yang penting di kampus itu dengeri aja apa kata dosennya waktu ngajar. Yang bagus-bagusnya ambil, jalani, diterapkan, udah gitu aja untuk persiapannya. Terus untuk CV-nya kemarin itu saya juga kan baru fresh graduate ya Kak. Saya nggak ngerti CV, buat CV dulu mungkin pernah diajari di masa SMA kayak gini cara buat CV kayak gini itu kan pelajaran dasar. Tapi kan gimana cara buat orang tertarik lihat CV kita. Jadi saya kemarin itu minta bantuan juga, ada teman. Saya coba dulu minta tolong ke dia. Ini bagus nggak kayak gini, direvisi sama dia. Dulu dia kerja di bank swasta lah, di bank swasta. Jadi saya minta bantuan dia karena dia udah kerja. Direvisi dia, ini kayak gini caranya buat orang tertarik itu sedikit dikasih warna. Jadi berwarna, jangan blank. Kan kalau orang-orang dulu itu CV itu selalu hitam. Tulis kayak surat kan Kak, kayak surat apa itu nah? Surat penagihan, jadinya orang buka takut aja dia. Jadi itu harus ada warnanya. Setidaknya yang menarik lah dikasih warna. Jadi orang begitu lihat, oh, ada kreatifnya lah ini anak. Jadi kan itu salah satu penilaian. Jangan
pernah tinggalkan namanya doa ibu. Ya. Itu nggak bisa lepas itu. Mau kayak manapun kita tetap minta doa dari orang tua, orang terdekat kita. Kalau untuk wawancara yang pasti, kalau kita di bank saya kerja, maksudnya, ya kita harus tahu istilah apa sih yang mau kita kerja ini dulu. Tempat kerja kita lah ibaratnya. Ya. Jangan nanti waktu kita ditanya, kamu tahu tahun berapa dia berdiri, ibaratnya gitulah ya kan. Kita nggak tahu, kan sama aja. Jadi kita kupas aja kulit-kulitnya aja, baca-baca aja dari Google. Kemarin saya baca-baca dari Google, lihat-lihat di YouTube yang mau masuk ke plat merah ini kan. Udah saya ikuti itu, walaupun sebenarnya nanti waktu interview belum tentu itu yang ditanya. Iya, tapi persiapannya. Iya, persiapan yang penting kita udah ada persiapan. Paling nanti ya kayak biasa interview biasa kita ditanya siapa nama, lulusan dari mana. Saya biasa perkenalan mungkin karena interview awal kan, dilihat dulu kepribadiannya, orangnya gimana. Setelah itu udah doa aja deh. Yang penting doa, minta dari orang tua, dan satu lagi sepertiga malam jangan pernah ditinggalkan. Itu benar itu nyata itu sepertiga malam itu. Iya. Kamu dulu lakuin? Anas sendiri lakuin kemarin kan. Karena bingung mau kerja kemana setelah lulus dari sini kan. Agak bingung juga lah, tapi ya udahlah. Lulus kemarin kan angkatan COVID itu kan. Iya. Jadi kan orang agak masih something, ini angkatan COVID masuk atau enggak? Ada pengetahuannya enggak? Iya. Selama ini Zoom kan. Selama ini masih kan udah kuasa Tuhan aja. Terus psikotes tuh biasanya apa sih yang di? Kalau untuk psikotes banyak kok yang di YouTube itu. Nah, itu aja, dia sama juga kok kayak misalnya psikotes yang di kayak gambar-gambar gitu lah, numerik pun ada, gambar pun ada ya. Penting kita tahu polanya aja lah. Jadi seminggu sebelum psikotes itu aja dibuka dulu. Yang di YouTube atau yang di Google, cek aja. Biasanya itu sama, tapi cuma paling bedanya itu beda-beda apa yang saya bilang, angka, penyebutan nama, gitu-gitu aja sih biasanya. Tapi secara umum sama lah ya? Secara umum sama, tetap sama. Oke. Itu tadi sudah di spill sama Anas ya. Jadi yang pertama itu persiapan kalian. Memang dunia kerja, dunia kuliah tidak 100% pure. Kita hanya dibekali teori, selanjutnya kita yang jalanin di tempat kerja gitu ya kan. Yang kedua itu adalah buat CV yang menarik, yang pengalaman Anas itu yang CV yang berwarna. Biar hidup kita juga kelihatan berwarna gitu ya. Apalagi kayak di bank itu kan mungkin saat ini plat merah yang nomor satunya itu mungkin mandiri ya gitu. Jadi tekanan pekerjaan itu mungkin mengakibatkan yang membuat HRD mungkin salah satu memilih itu karyawannya yang berwarna biar nggak bosen kali ya. Kalau flat aja gitu kan aneh. Ini kan kalau ada tekanan itu jadi kita rame-rame situ semua kan jadi kumpul, ketawa-ketawa kan hilang semua kan. Iya betul. Nah kemudian untuk menghadapi wawancara dibaca-baca dulu tentang perusahaan, nggak cuma di tempat Anas bekerja aja, mungkin di semua perusahaan begitu. Sejauh mana kita mengetahui tentang perusahaan ini, gitu kan? Tentunya ketika kita mengetahui profil dari perusahaan, itu merupakan satu persiapan kita bahwasanya kita dinyatakan minat dengan perusahaan ini, ya kan? Kamu mau kerja di sini, ini kapan berdiri perusahaannya? Nggak tahu. Oh hanya main-main, kan? Berarti gitu ya HRD-nya ya. Kamu nyari apa ini di sini? Main doang ya. Kami nggak punya waktu untuk orang bermain kan gitu. Kemudian untuk psikotes memang di perbankan itu banyak ya gambar ini gitu. Itu kalian harus juga kuasai begitu. Nah satu lagi tips dari Anas, doa orang tua dan juga sepertiga malam jangan tinggal. Seperti ya. Mudah-mudahan lah. Jadi Anas ini bukan alumni yang banyak nganggurnya ya, cuma sebulan sudah masukin lamaran, kemudian langsung tuh tahapannya dipanggil interview, dipanggil psikotes, hingga penempatan
Dari wisuda bulan 9, penempatan kerja di bulan 12 ini tergantung cepat ya. Padahal dia nih fresh graduate, tidak ada bekerja sebelum tamat. Dalam artian mahasiswa aja, mahasiswa kupu-kupu ya. Pulang, enggak lah ya. Enggak ya, karena aktif juga ya. Aktif juga ya. Kan duduk, dengar pulang gitu pulang, ya. datang gitu aja. Iya, aktif nih katanya. Tadi dia tuh juga mengikuti satu organisasi biar mungkin menambah wawasan kalian gitu. Adik-adik, khususnya untuk manajemen akuntansi juga ya. Biasanya di perbankan juga. Iya, pasti. Manajemen dan akuntansi, walaupun prodi lain juga ada nanti tuh slotnya di perbankan. Nah, cuman ini karena yang datang adalah alumni manajemen. Ini ada abang kalian, dia bilang per bulannya lumayan. Jadi kan orang kerja nyari itu ya. Iya. Gajinya berapa gitu ya kan? Itu udah nggak rahasia lagi. Ngapain kita kerja capek-capek kalau nggak mencukupi untuk kita kan gitu. Nah, gajinya bisa bikin Bang Anas senyum-senyum lah pokoknya. Jadi kalau kalian ingin memprioritaskan saya harus setahun sekali ke luar negeri, ya memang harus cari tempat pekerjaan yang benefit ya, kantornya ya. Ini bank plat merah tempat Bang Anas ini sangat menjanjikan sekali gitu. Oke Anas, sebelum kita tutup podcast ini, kamu ada mau ngucapin apa ke adik-adik yang saat ini sedang berkuliah? Tentunya selama dalam proses kamu bekerja, ada dong yang kamu ingin orang lain termotivasi dengan kamu. Silakan, sebelah sini kameranya. Oke, terima kasih Kak Ros. Untuk adik-adik semua, khususnya di manajemen ya, walaupun terlepas di semua prodi, fakultas, untuk kuliahnya ya benar-benar kuliah aja. Sedangkan yang benar-benar aja belum tentu jadi kan Kak Ros. Iya. Pasti ya. Jadi untuk teman-teman semua, fokus kuliah, dicoba aja semua. Jangan malu untuk mencoba. Karena kan ULB udah diakui. Iya. Kan Kak, akreditas kita juga bagus. B ya. Iya, B sekarang B ya. Untuk kita cuma kita yang B. Iya nggak sih Kak? Iya, kalau Benar. institusinya ya. Jadi nggak usah lagi ragu untuk dimanapun kerja. Buktinya saya bisa kok kerja di Bank Mandiri. Tanpa orang dalam, tanpa apapun, tanpa mengeluarkan sepeser pun, saya murni masuk. Jadi untuk adik-adik tetap semangat. Kalian nggak salah pilih. ULB ini udah mantap. Oke, ULB ini udah mantap. Wah, terima kasih ya Bang Anas sudah mau berbagi bersama kita semua di podcast Universitas Labuhan Batu. Semoga ini menginspirasi seluruh mahasiswa di Universitas Labuhan Batu, khususnya program studi manajemen dan akuntansi nih, karena ini utusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Nah, untuk adik-adik yang mulai ingin mencari kampus gitu kan ya, Universitas Labuhan Batu sudah lengkap sekali ya. Saya rasa untuk kebutuhan kerja di Kabupaten Labuhan Batu sendiri, Universitas Labuhan Batu sudah lengkap sekali fakultasnya, mulai dari pendidikan, yang ingin jadi guru, kemudian yang ingin jadi bankir kayak Bang Anas mungkin, atau jadi akuntan, bisa ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin menjadi petani milenial, apalagi sekarang petani itu lagi dicari-cari untuk bahkan sampai presiden loh ya mengadakan rekrutan khusus petani milenial gitu kan ya. Nah sekarang tuh lagi naik daun nih petani nih, ada Fakultas Sains dan Teknologi, di situ juga ada Teknologi Informasi gitu. Nah untuk adik-adik yang tidak ingin berhubungan dengan hukum, maka dipelajarilah hukum untuk mungkin melindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya dari proses hukum gitu. Masuklah di Fakultas Hukum, udah lengkap sekali. Aspek kehidupan kita semua di Labuhan Batu ini sudah dijawab oleh Universitas Labuhan Batu. Tinggal kalian lagi nih, mau pilihnya jurusan apa. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama Muhammad Husaini An-Nasri Lubis, alumni Universitas Labuhan Batu yang kini menjadi bankir di salah satu bank plat merah ternama di Indonesia. Saksikan terus bincang-bincang saya bersama alumni lainnya hanya di Universitas Labuhan Batu TV. Saya Rosnahina Nasution dan Anas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.